Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Lucia Toisuta Pelima. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh. Ibu-ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 20, bait pertama dan 2, Umat Tuhan, mari datanglah.
Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari ibu-ibu kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena dengan penyertaan-Mu kami ibu-ibu bisa beribadah dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 47 ayat ke-2 sampai 10. Kita baca dengan silih ganti. Saya akan membaca pada bagian kalimat yang tercetak keluar, jemaat pada bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Ibu-ibu, kami persilakan duduk. Jemaat, mari kita bernyanyi dari GB 22, Besar dan Ajaib.
karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut menaikkan syukur atas karunia Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus bagi semua kita. Dan tentunya sebagaimana kita punya kerinduan bersama untuk kita boleh berkumpul, kita boleh berhimpun dalam persekutuan untuk beribadah bersama, dan saat ini sekalipun masih dalam kondisi yang terbatas, tapi kita boleh bersekutu dalam ibadah pada saat ini, dan kita patut menaikkan syukur untuk semua anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan untuk itu kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan bersama pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami di tengah tugas kami, dalam setiap kewajiban kami dan tanggung jawab kehidupan kami. Tuhan tetap beserta dengan kami. Kami serahkan persekutuan kami dalam pelaksanaan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati persekutuan kami, semua kami ibu-ibu yang boleh dihimpunkan pada saat ini. Kami bersyukur. Kami akan menghayati akan kebenaran firman Allah. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan Roh Kudus menuntun kami memahami kebenaran firman-Mu dan memampukan kami untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melaksanakannya dalam setiap kehadiran kami sebagai milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat 10 ayat 16 sampai 20 yang menyatakan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan.
Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan korban juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu-ibu disilahkan duduk. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi dan semua kita yang boleh berhimpun pada saat ini. Ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sudah kita lalui, kita jalani. Ya, kurang lebih berapa bulan ya? 7 atau 8 bulan. Ya. Ya, kita ibadah di tempat kita masing-masing bahkan sampai pada saat ini, dan kerinduan kita bahwa Tuhan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik. Bahwa kita merindukan untuk kita boleh berhimpun bersama di rumah Tuhan. Dan mari terus kita gumuli hal ini, mari terus kita pertaruhkan hal ini, dan mari terus kita wujudkan dalam ketaatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ketentuannya apa ya? Kalau dalam kondisi seperti ini, ya, menghadapi pandemi COVID-19, ketentuan apa saja? Apa itu? Ada moto 3M ya? 3M apa ya? Memakai masker, ya semua punya ya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Ya memang kalau dunia menghimbau jaga jarak. Tapi kalau sama Tuhan jangan jaga jarak ya. Oh itu bahaya. Fatal akibatnya. Ya itu aturan. Itu ketentuan. Yang harus dipatuhi. Begitu ya. Kalau tidak dipatuhi ya kita tahu. Ya ada banyak kondisi-kondisi yang terjadi. Ya. Ketika kita bicara dengan pandemi COVID-19, aturan ketentuannya ada, aturan-aturannya begini. Ketika coba dilanggar, ya kita tahu akibatnya. Ya kita harus akui sampai kondisi saat ini ya masih terus bertambah. Ya mereka yang terpapar virus corona. Ya mematuhi apa yang menjadi ketentuan. Nah ini juga yang ditekankan ya dalam aturan-aturannya ada. Kita tahu bagaimana kitab imamat sesuai dengan ya penuh dengan ketentuan perintah yang ada yang harus diikuti tepat seperti yang diperintahkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini ya tentang bagaimana berbicara kalau kita lihat pada perikop ini bagian imam dari korban. Jadi Musa menyatakan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para imam. Ya, Harun dan keluarganya. Dan bagaimana Musa sedari awal sudah menegaskan. Coba kita lihat pada imamat pasal 10, apa yang sudah ditegaskan pada pasal 10 ayat 14. Dalam persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir
engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Jadi ini ketetapannya, ini aturannya, bahwa korban yang dibawa oleh umat Tuhan, imam dan keluarga imam dan anak-anaknya harus makan di tempat yang ditentukan, di tempat yang kudus. Apa yang kita baca dalam pembacaan kita pada saat ini, kita lihat apa yang diungkapkan pada ayat 16. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Jadi bukannya dimakan, tetapi sudah habis dibakar. Berarti menyalahi aturan. Dan kalau menyalahi aturan, pasti akibatnya fatal. Ya, ndak usah jauh-jauh. Ya, dalam pengalaman sebelumnya, masih pada pasal 10 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 11 dengan perikop kematian Nadab dan Abihu. Ini juga anak dari Imam Harun. Mereka melanggar ketentuan yang ada, ya. Mereka tidak menghormati, ya, persembahan yang ada, mempersembahkan di hadapan Tuhan bukan sesuai dengan ketentuan, ya. Pada ayat 1, ayat 2 mereka persembahkan dengan api asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Akibatnya apa? Fatal, kematian Nadab dan Abihu. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang kekasih, disinilah kita melihat tentang bagaimana Eleazar dan Itamar, anak Harun, mereka melanggar ketentuan yang ada. Pada ayat 17, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Ya, jadi dengan nada yang marah, Musa mau menyatakan, kenapa kamu tidak lakukan itu? Sebab dengan makan korban itu kamu mengangkut. Ya, kita lihat di sini dikatakan bahwa mengangkut dosa dari umat yang ada, dan itu dilakukan di tempat kudus. Ya, kita lihat bagaimana Harun sang imam, dia berdalih, ya. Dia berdalih bahwa ini terjadi karena mereka baru saja berkabung. Ya, dikatakan mereka baru saja berkabung sehingga ya pada akhirnya mereka melalaikan, terjadilah kelalaian. Ya, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan, tetapi hal-hal seperti tadilah yang ku alami. Ya, bahwa Harun mengatakan mereka baru saja berkabung. Dalam arti ya sederhananya Harun mau mengatakan ya harap dimaklumi kalau toh buat salah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan di sini sesuai dengan tema pemimpin yang tegas dan rendah hati. Ya, bagaimana Musa, dia katakan kamu salah, kalian salah, dan sudah diingatkan. Dan dia menegur kesalahan yang ada. Dan ini mengingatkan kita juga, ya. Jadi kalau ya memang sekarang kita diperhadapkan dengan bicara tentang kepemimpinan, ya entah itu kita sebagai ibu di tengah keluarga dengan tugas kepemimpinan yang juga dipercayakan, entah itu di kantor, entah itu tempat usaha, entah itu dalam pelayanan yang ada. Bagaimana ya dinyatakan tentang hal yang
dapat kita wujudkan di sini. Karena apa yang dilakukan Eleazar dan Itamar sesuatu yang sudah menyalahi kelalaian mereka, harus dimakan korban itu di tempat yang kudus mewakili umat untuk penghapusan dosa, untuk pendamaian bagi umat dan Allah, tapi mereka biarkan habis terbakar. Kelalaian. Dan ini juga berakibat tentunya fatal. Dan Musa menegur dengan keras. Ya, Musa jalankan tugas kepemimpinannya. Kalau ada yang salah ya harus diingatkan, harus ditegur, dan ditegur dengan penuh kasih. Ya, jadi bagaimana pendamaian antara Allah dan umatnya seharusnya yang dilakukan tidak dilakukan dengan sebaik mungkin atau tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Dan kalau kita lihat kesalahan yang ada berakibat yang fatal, bagaimana Harun dan anak-anaknya diingatkan bahwa mereka tidak, katakanlah tidak melihat pada kesalahan sebelumnya, kematian Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang lainnya. Kalau ini terulang kembali, ya kita bisa memahami kenapa Musa dengan marah. Ya, dia tegas menyatakan hal ini. Jadi Musa mau arahkan bahwa bagaimana semuanya punya tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dan jangan lalaikan apa yang sudah diperintahkan. Tepati lakukan sesuai dengan ketentuan, aturan-aturan yang ada. Ya, dalam setiap bidang kehidupan ada aturan-aturan, katakanlah ada aturan mainnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kadang-kadang aturan main ya tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Orang bukan taati aturan main tapi mempermainkan aturan. Akibatnya kita tahu. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah kita mau melihat di sini korban pendamaian dengan aturan yang harus dilakukan. Dan ini mengingatkan kita, ya, pertama kita harus mawas diri, ya, dengan apa yang sudah ditetapkan. Kita harus melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, lakukan, jalankan itu dalam semua bidang kehidupan. Ada aturan mainnya, ada perintah Tuhan. Lakukan dan laksanakan sebagaimana seharusnya. Karena ini kewajiban. Karena ini bisa berdampak pada orang lain. Kalau tadi ya berdampak pada umat, ya harusnya mereka mewakili umat untuk pendamaian, ini tidak terjadi. Jadi punya dampak untuk orang lain. Nah, begitupun juga kita dalam kehidupan keluarga kita. Ada aturan mainnya. Ya. Yang semuanya orang tua tetapkan ketentuan-ketentuan yang ada, minta anak-anak juga menaatinya, ya, sehingga entah itu nasihat, entah itu anjuran-anjuran, bahkan entah itu perintah Tuhan, para orang tua baik bapak maupun ibu berulang kali menegaskan kepada anak-anak agar mereka dapat mematuhinya. Ya, tapi jangan sampai kita minta anak-anak patuhi tapi kita sendiri yang melanggar. Tapi mari secara bersama kita mawas diri, kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan minta. Untuk keberhasilan dalam perjalanan hidup, lakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Pasti kita akan mengalami sejahtera dalam kehidupan, kedamaian yang ada. Ya, jadi kita punya peran, ya. Entah itu dalam keluarga sebagai orang tua, dalam persekutuan sebagai pelayan Tuhan, bahkan juga di tengah pekerjaan kita sebagai karyawan, lakukan peran itu. Laksanakan tanggung jawab yang ada sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ketika Musa diingatkan, ini juga hal yang kita perhatikan. Harun katakan, ya kami baru saja mengalami ini, tapi dan di sini dikatakan ya dalam hal itu disetujui oleh. Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Kalimat terakhir. Jadi Musa menyadari, ya, sehingga kita lihat bahwa tidak sempat fatal Nadab dan Abihu, tetapi Musa memaklumi. Tetapi bukan berarti ya kedepannya buat lagi dan lakukan lagi, tapi
menyadari itu, kemudian siap untuk berubah dan melakukan yang terbaik. Jadi kepemimpinan kita juga di tengah keluarga dan dalam pelayanan, kalau memang itu salah, ya dengan tegas kita menegurnya dan kita tinggalkan itu. Tapi juga ada hal yang perlu kita wujudkan dengan memaklumi kondisi, tapi tidak kompromi kalau menyangkut sesuatu yang sangat prinsip. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kita akan menyelesaikan tanggung jawab kehidupan pelayanan kita di tahun 2020 ini. Dan kita juga akan masuk pada peneguhan pengurus dan juga pelayan Pelka, termasuk di dalamnya tentunya persekutuan kaum perempuan. Sehingga para pelayan yang dipercayakan tugas yang ada melakukan sebagaimana seharusnya, mewujudkan sesuai dengan aturan-aturan, patuhi, lakukan. Bukan maunya kita yang kita ngotot diberlakukan, tapi apa maunya Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan. Dan ada banyak hal yang juga dapat kita lakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita juga mampu untuk mewujudkan kehadiran kita sebagai seorang pelayan yang rendah hati dan mengedepankan Tuhan dengan ketentuan yang ada. Dan terlebih, ya, kalau kita bicara tentang korban yang sudah dilakukan, Yesus Imam Besar Agung sudah memberi dirinya sebagai korban penghapus dosa, penebusan dosa bagi kita. Dan Yesuslah yang adalah Tuhan penyelamat kehidupan, Dia yang kita taati sepenuhnya. Dia yang kita agungkan sepenuhnya, kita muliakan Dia, dan biarlah Dia yang jadi pemimpin kehidupan kita. Dan teladan Yesus inilah yang harus kita wujudkan dalam perjalanan kehidupan kita, maka akan ada sukacita dan kedamaian. Dan inilah yang akan mewarnai perjalanan kehidupan ibu-ibu sekalian di tengah keluarga, di tengah pelayanan, dan juga dalam tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga sejahtera kehidupan atas apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita boleh kita nikmati dengan penuh sukacita dalam kebersamaan dengan suami, anak-anak, orang tua, dan kaum keluarga kita, bersama dengan teman sepersekutuan, bersama dengan orang-orang yang kita jumpai. Mari kita wujudkan apa yang menjadi ketetapan dan aturan Tuhan, seturut dengan kehendaknya kita berlakukan dalam kepatuhan, ketaatan penuh kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah berkorban bagi kita demi keselamatan kita. Terpuji nama Yesus. Amin. Kita bersatu teduh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan pujian bersama. Yesus pimpinlah kami selamanya. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Di-Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumahnya. Bila kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus, pemimpin yang agung, Engkau yang sudah berkarya dalam tebusan bagi semua kami.
pendamaian bagi dosa kami, sehingga kami layak untuk berhadapan dan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk korban penghapusan dosa, penebusan salah yang Yesus sudah wujudkan untuk kepentingan dan keselamatan kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami untuk mampu menaati aturan-aturan, perintah-perintah, patuhi itu untuk kepentingan kami, kepentingan bersama, dan juga punya dampak bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami juga diperhadapkan dengan kondisi dan situasi yang masih sangat terbatas ini, kami juga diingatkan untuk mematuhi sepenuhnya apa yang menjadi aturan-aturan yang ada, ketetapan demi kepentingan kami bersama dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kami bawa, kami berserah diri, kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang menopang kami, memampukan kami untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi protokol kesehatan di masa new normal ini, sehingga kami dapat mewujudkan itu di dalam mematuhi protokol kesehatan dengan meningkatkan imunitas dan karya kasih Tuhan yang menaungi kami dan menopang kami, dan pakai kami sebagai alat di dalam tangan kuasa Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona, para pasien yang ada menjalani perawatan di rumah sakit atau juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat-tempat khusus. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga mereka yang memberi diri, memberi hati dalam pelayanan, baik para medis yaitu tenaga kesehatan dan juga relawan medis dan non medis, dengan apa yang mereka dapat wujudkan, dan keluarga yang mendukung pelayanan pengorbanan mereka. Tuhan juga menopang mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan pemerintahan di tengah negara dan bangsa kami. Tuhan melihat kondisi yang ada, pemimpin bangsa, semua aparatur negara, bahkan juga para pemimpin yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan memasuki pemilihan kepala daerah di semua tempat akan berlangsung secara serentak pada tanggal 9 Desember. Kami tetap serahkan. Tuhan memberkati untuk kondisi yang tetap baik dan tetap aman dan kondisi yang kondusif sehingga segala sesuatunya dapat terwujud dengan baik. Memberkati akan pelayanan gereja Tuhan di setiap tempat, khususnya GPIB dalam jajaran pelayanan yang ada. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan gereja khususnya GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kasih karunia Allah menyertai bagi para pendeta bersama anggota keluarga, para pelayan Tuhan lainnya, baik penatua, diaken, bahkan juga pelayan-pelayan fungsional lainnya, pengurus dan pelayan palkat dari pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia. Secara khusus para pengurus yang terpilih akan memulai tugas mereka. Tuhan juga memberkati pelaksanaan peneguhan pengurus dan pelayan pelkat dalam rencana pada hari Minggu besok tanggal 22 November. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkat kasih karunia Allah menyertai sehingga para pelayan boleh mewujudkan pelayanan dengan sebaik mungkin, dan Tuhan sendiri akan menopang. Kami mau berdoa bagi tiap persekutuan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Berkatilah peran, fungsi, tugas, tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati agar dapat kami lakukan dengan baik. Bahkan dengan doa yang bersama dengan keluarga kami tetap bawa untuk kondisi kehidupan di tengah negara dan bangsa, kondisi kehidupan di tengah keluarga. Bahkan apa yang menjadi harapan kerinduan setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menilik
kami para ibu dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kuatkan, sembuhkan. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, Tuhan Engkau menyelesaikannya. Bagi yang ada dalam duka cita, Engkau hiburkan mereka dan topang mereka. Bahkan untuk kondisi-kondisi lainnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan jikalau Engkau sudah menyertai kami dalam pelayanan kami pada hari ini, agar kami juga dapat memberi diri untuk terus melayani Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan akan menopang kami, anggota keluarga kami, baik suami atau juga anak-anak, cucu, orang tua, saudara bersaudara kami. Tuhan berkati satu berikut satu dengan keberadaan masing-masing, tugas tanggung jawab yang ada. Kami yang terimbas oleh karena pandemi COVID-19 ini, menyangkut pekerjaan yang diharapkan, kami tetap serahkan pada Tuhan, dan kondisi-kondisi lainnya kami tetap mohon pertolongan Tuhan. Para orang tua yang telah lanjut usia, Tuhan juga lawat satu berikut satu. Bahkan mereka yang mengalami sakit menahun tetap berserah diri penuh dan tidak menjadi putus asa. Dan kondisi-kondisi lainnya yang ada di sekitar kami yang mengalami musibah oleh karena bencana alam dan hal-hal lainnya, kami tetap serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian pujian akan disampaikan oleh vokal grup Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita bersedia. Apa yang engkau cari di dalam
Terima kasih atas kesaksian pujian dari vokal grup PKP Jemaat GBIB Bethesda Sidoarjo. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 82. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita menyerahkan ungkapan syukur kita ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilakan duduk. Warta Pelkat, mohon dukungan doa untuk pelaksanaan peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU
pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani dalam ibadah PKP saat ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Luciatoy Sutapelima yang sudah melayani dalam ibadah PKP saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah apa yang menjadi ketentuan dari kebenaran firman Allah untuk perjalanan kehidupan kita kini dan selamanya. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita bersatu teduh.